Kasus tragis yang baru-baru ini menjadi perbincangan hangat juga Tribuners yang menimpa seorang mahasiswi Universitas Negeri Manado Unima berinisial EMM memasuki babak baru. Oknum dosen berinisial DM yang diduga kuat melakukan pelecehan seksual terhadap korban sebelum ia ditemukan tak bernyawa, kini resmi dijatuhi sanksi penonaktifan. Keputusan tegas ini diambil oleh pihak rektorat berdasarkan rekomendasi dari Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Perguruan Tinggi PPKPT Unima. Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Unima, Dr. Aljon Dapa mengonfirmasi bahwa DM sudah dilarang mengajar sejak Kamis 1 Januari 2026 kemarin. Mengingat status DM sebagai aparatur sipil negara ASN, ia terancam menghadapi sanksi paling berat jika tuduhan tersebut terbukti benar. Titov mengatakan keputusan rektor tersebut sebagai bentuk ketegasan Unima tidak mentoleransi pelanggaran yang berpotensi menciderai marwah institusi pendidikan tinggi. Ketentuan ini menegaskan langkah administratif yang diambil tetap menjunjung tinggi asas keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak aparatur sipil negara. Selain itu, Titov juga menyampaikan SK Rektor sebagai bagian dari mekanisme penataan dan penegakan disiplin internal. Selain itu, SK tersebut memberikan ruang bagi proses pemeriksaan dan evaluasi yang objektif. Ini juga sebagai bentuk transparansi dan akuntabel sesuai dengan norma hukum dan regulasi pendidikan tinggi. Titov juga menegaskan, terbitnya SK tersebut sebagai komitmen institusional dalam membangun budaya akademik yang bersih, profesional, dan berintegritas, serta memastikan setiap unsur sivitas akademika tunduk pada prinsip rule of law dan etika perguruan tinggi. Tribuners, ini deretan kejanggalan di balik kematian mahasiswi Universitas Negeri Manado Unima yang berinisial EMM atau Evia Maria yang sedang menjadi sorotan akhir-akhir ini, di mana kabar tewasnya mahasiswi yang berusia 21 tahun ini memang belakangan ramai diperbincangkan karena Maria kabarnya merupakan korban pelecehan seksual sang dosen. Maria ditemukan meninggal dunia di kamar kosnya sendiri di kawasan Keaten, Kota Tomohon, Sulawesi Utara, Selasa lalu 30 Desember 2025, yang semula kematian Maria dikaitkan dengan tindakan mengakhiri hidup. Maria disebut-sebut mengalami depresi hingga mengakhiri hidup karena tindak pelecehan seksual yang diduga dilakukan oleh dosennya sendiri berinisial DM. Tapi belakangan muncul dugaan lain di balik kematian Maria yang berlandaskan pada kejanggalan yang ditemukan. Kejanggalan yang pertama yakni tanda lebam, di mana kejanggalan pertama dari kematian Maria ini adalah perihal lebam di jenazahnya. Hal ini yang mendorong keluarga meminta agar Maria ini diotopsi. Tante Maria sendiri, Ketsia, menyebut keluarga mencium hal aneh di kematian Maria setelah melihat kondisi kaki jenazah korban. Di sana keluarga melihat ada tanda biru alias lebam. Nah, saat itulah ada tanda biru serta tanda seperti luka. Dan bukan cuma di kaki, keluarga juga menemukan diduga luka lainnya di bagian tubuh Maria, yakni di pinggang kiri dan paha atas tubuh korban. Kemudian dugaan pembunuhan dari temuan lebam di tubuh Maria ini jugalah yang membuat keluarga curiga akan penyebab kematian Maria sendiri, Tribuners. Keluarga semakin dibuat bertanya-tanya soal penyebab Maria tewas setelah melihat kain di kosan korban. Kemudian surat aduan soal pelecehan seksual. Ini adalah kejanggalan berikutnya dari kematian Maria, yakni terkait surat yang sempat ia tulis sebelum meninggal dunia. Maria sempat membongkar kelakuan bejat sang dosen DM yang diduga melecehkannya. Tak terima dilecehkan, Maria pun menuliskan surat di tanggal 16 Desember 2025 untuk mengadukan DM ke pihak kampus. Dan yang keempat, tak pulang ke rumah saat Natal. Ini adalah kejanggalan terakhir yang dilihat keluarga terkait kematian Maria, yakni di momen korban tak pulang saat Natal. Di tanggal 25 Desember 2025, Maria ternyata tidak berada di rumahnya. Maria memilih untuk berada di kosan, dan kata keluarga awalnya Maria memang ingin pulang saat malam Natal, tetapi rencana Maria ini gagal karena ia kehabisan tiket. Unggahan terakhir Evia Maria Mangolo, mahasiswi Universitas Negeri Manado yang sebelum tewas mengenaskan, sedang menjadi sorotan juga Tribuners, karena sebelum meninggal dunia, Evia Maria sempat membongkar kelakuan bejat sang dosen, dan beberapa hari sebelum meregang nyawa, Maria sempat memosting sesuatu di media sosial hingga menulis surat, dan postingan terakhir Maria ini
sempat dilihat oleh keluarganya termasuk sang tante Ketsia. Kepada awak media juga Ketsia menceritakan unggahan Maria sebelum ditemukan tewas mengenaskan di kamar kosan. Sebelum tanggal 25 Desember 2025, Maria sempat memosting dirinya sedang mandi di pantai bersama sang adik. Lalu di unggahan berikutnya, Maria membagikan momen bahagia perihal keberhasilannya menyelesaikan KKN. Maria juga sempat memosting soal kado Natal untuk sang mama. Dikatakan oleh tantenya, Maria mengunggah sesuatu seperti kertas yang mungkin tanda berhasil menyelesaikan KKN dan menulis kado Natal untuk Mama Maria. Maria berencana untuk pulang ke rumahnya di hari Natal Tribuners, namun Maria akhirnya tetap tinggal di kosannya sampai menjelang tahun baru, lalu ia pun ditemukan meninggal dunia di kamar kosan. Satgas baru selesai melaksanakan tugas terkait dengan pemeriksaan terlapor dan hari ini untuk memudahkan proses tahapan selanjutnya kami telah bersurat kepada rektor untuk membebaskan dari tugas-tugas fungsional sebagai dosen, dan ini prosedural, artinya bahwa kalau kemudian kesimpulan akhirnya adalah sanksi administratif tingkat berat, maka kemudian dia akan ke PP 94. Nah, tahapannya itu harus rigid dilakukan. Jadi itu penting untuk diketahui oleh khalayak, masyarakat, bahwa kemudian pihak Satgas tidak diam, sebetulnya sudah melakukan upaya sesuai dengan prosedur. Nah, karena kita dituntut untuk profesional ya harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Laporan dugaan kekerasan seksual diterima oleh Satgas lewat PPKPT Unima pada tanggal 19 Desember 2025 dan langsung ditindaklanjuti sesuai prosedur. Prosedur ini akan dijawab oleh Bapak Dekan, karena surat itu ditujukan kepada Bapak Dekan yang sudah beredar kan? Nah, silakan Pak Dekan untuk menyampaikan tentang apa surat dari A sampai Z sampai yang tanggal 22. Silakan Pak Dekan. Surat yang beredar yang 3 halaman itu tertanggal 16 Desember. Lalu saya tegaskan kembali bahwa surat itu tidak pernah sampai kepada saya. Dan sampai saat ini pun kami sedang melacak di mana fisik daripada surat itu. Sehingga saya kemudian menerima laporan itu hanya secara lisan. Lewat Wakil Dekan 3 yang menerima laporan, dan saya langsung mengarahkan bahwa langsung melapor kepada Satgas PPKPT Unima. Dan tentunya Bapak Ibu tahu bahwa saya termasuk salah satu anggota tim Satgas PPKPT. Sehingga saya download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.